Sudah tahukah kalian, negara kaya raya yang sesungguhnya di Timur Tengah bukan Qatar, bukan Arab Saudi, bukan Uni Emirat Arab, tetapi negara itu adalah Oman. Iya, memang negara ini tidak memiliki gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan mewah seperti Burj Khalifa di Dubai, Johor Tower Qatar ataupun NEOM di Arab Saudi. Tetapi Oman lebih memilih jalan lain, tidak membangun kemegahan dan kemewahan yang hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Oman lebih memilih sederhana, membangun fasilitas masyarakat dan memberikan kemakmuran untuk masyarakatnya. Bahkan di negara Oman tidak ada pengemis, dan 90% warganya memiliki rumah, beserta kendaraan pribadi. Bahkan nilai mata uang Oman salah satu yang terkuat di dunia, bahkan lebih kuat kali lipat dibanding dolar. Inilah sebabnya kenapa Oman disebut negara kaya yang pura-pura miskin. Namun sebelum lanjut membedah tentang negara Oman, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara semua masih bersama kami di channel Rondom TV yang selalu menghadirkan info dan berita rondom. Dahulu ketika mendengar kata Timur Tengah, imajinasi kita langsung tertuju pada unta gurun pasir dan kehidupan nomaden. Namun sekarang kawasan ini menghadirkan gambaran yang berbeda. Dulu kita mengenal Timur Tengah sebagai pusat peradaban Islam, dengan warisan sejarah yang kaya dan nilai-nilai agama yang kokoh. Namun kini pesona modernitas seakan mengalahkan segalanya. Kekayaan minyak telah mengubah lanskap Timur Tengah secara drastis dan menjelma menjadi semacam panggung pertunjukan kemewahan. Dubai misalnya telah berhasil mengubah diri dari sebuah desa nelayan menjadi sebuah kota metropolitan yang ikonik dengan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Abu Dhabi juga tidak mau kalah dengan membangun berbagai proyek ambisius seperti Sheikh Zayed Grand Mosque dan Louvre Abu Dhabi. Negara-negara kaya raya di kawasan ini seakan terjebak dalam kompetisi the hedonisme yang tak berujung. Mereka berlomba-lomba membangun infrastruktur megah, memamerkan kendaraan mewah dan kekayaan material yang melimpah. Mereka ingin membuktikan bahwa Timur Tengah bukan hanya tentang unta dan minyak, tetapi itu juga tentang teknologi, inovasi, kemegahan, dan gaya hidup modern. Ironisnya, ini terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan dalam ajaran agama. Tapi ya sudahlah, mungkin ini sudah jadi pertanda akhir zaman. Fenomena ini bagaikan sebuah nubuat yang kini menjadi kenyataan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu. Dan kini kita menyaksikan hadis tersebut terwujud secara nyata, dan menariknya di tengah hiruk pikuk kompetisi ini muncul sebuah anomali Oman, negara kaya raya lainnya di kawasan ini yang justru memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak membangun gedung pencakar langit, tidak hidup bermewah-mewahan, dan tetap menjalani kehidupan yang bersahaja. Padahal kalau mereka mau, Oman juga bisa bangun gedung pencakar langit seperti para tetangga Oman lebih milih ngopi di bawah pohon kurma. Sambil nonton para tetangga sibuk bangun istana di padang pasir. Oman mungkin tidak sepopuler negara Timur Tengah lainnya, namun Oman sudah dikenal sejak zaman kenabian. Jika kita melihat ke masa lampau, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Oman disebut Hubair. Nama ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad pada tahun 629. Rasulullah mengirimkan surat kepada dua putra, Bengus Teguh Baira Abdul dan Jaifar Al-Zulanda. Setelah membaca surat tersebut, penguasa dan rakyat Kuba serentak memeluk Islam. Mendengar berita itu, Rasulullah bersabda, "Rahmat Allah kepada rakyat Hubaira, mereka beriman tanpa harus melihatku." Nabi kemudian mengutus Amr bin Ash untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Umat mungkin tidak sepopuler Dubai, Uni Emirat Arab atau Arab Saudi yang dikenal sebagai raksasa minyak negara ini juga merupakan penghasil minyak yang signifikan.
Bahkan ketika stok minyak di negara-negara Arab lain seperti Saudi Arabia mulai menipis, Oman masih memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Selain itu, jika stok minyak mereka habis, Oman masih memiliki cadangan emas dan uang negara yang melimpah sebelum ditemukannya minyak pada pertengahan abad ke-20. Perekonomian negara ini hampir sepenuhnya bergantung pada perikanan dan pertanian yang memanfaatkan sistem irigasi tradisional yang disebut falajato.